Selamat malam teman-teman semua. Teman-teman aku di grup WA kita Newbie 2020. Selamat bergabung buat member yang baru ya. Yang belum pernah gabung Tupperware, boleh belajar dan belajar lagi. Boleh bertanya di grup, jangan malu karena kita semua sama-sama belajar ya. Jadi sebagai seorang Salesforce atau konsultan yang baru mendaftar menjadi member Tupperware Indonesia, kita harus tahu sejarah Tupperware Indonesia ya. Jadi saya akan membuat video step by step. Pertama ini kita pelajari dulu sejarahnya. Baru kita pelajari jenjang karir dan seterusnya ya. Jadi jangan malas menonton videonya karena sekarang kita udah nggak zaman lagi ngetik banyak-banyak gitu ya. Usahakan tonton video ini sampai habis karena aku menyediakan kuis dari pembelajaran kita hari ini. Setiap satu video aku akan membuat kuis dan hadiahnya ada ya. Hadiahnya Tupperware yang unik, yang tidak ada di katalog. Jadi teman-teman semua harus semangat, harus percaya diri bahwa kita bisa ya. Nah sekarang kita belajar dulu tentang Tupperware ini ya. Bagaimana sejarahnya Tupperware ini terbuat dari apa dan bagaimana peraturan-peraturan yang ada di Tupperware Indonesia ya. Jadi Tupperware ini pertama kali diperkenalkan, dipasarkan ya tahun 1946 ya. Ini dibuat oleh seorang orang Amerika yang bernama Earl Tupper ya. Beliau mencoba membuat suatu wadah makanan yang kedap udara saat itu. Saat itu masih berkisar Perang Dunia Kedua ya. Tahun 1946 di Amerika, beliau mencoba membuat suatu peralatan rumah tangga sebagai tempat penyimpanan makanan yang tahan lama dan kedap udara. Itu dia awalnya pertama kali tahun 1946 itu sih. Kemudian mulai dipasarkan pada tahun itu juga lewat perusahaan Tupperware Brands Corporation dengan metode penjualan langsung yaitu Salesforce. Seperti kita waktu mendaftar Tupperware itu langsung disebut sebagai Salesforce atau konsultan. Artinya orang-orang yang menjual langsung produk Tupperware ya. Jadi tahun 2013 pasar terbesar Tupperware itu adalah di Indonesia. Baru Jerman lah ini. Karena memang Tupperware Indonesia ini selain barangnya berkualitas, banyak memiliki keunggulan, kita juga bisa mencapai keuntungan-keuntungannya. Jadi Tupperware ini terbuat dari ampas biji hitam. Ya, Tupperware terbuat dari ampas biji hitam polietilen, yaitu bahan dasar plastik ya, diolah menjadi plastik yang fleksibel, kuat, tidak berminyak, bening, aman, ringan, dan tidak berbau. Jadi Tupperware ini memiliki kualitas terbaik, aman, ramah lingkungan, dan telah memenuhi ketentuan FDA, EFSA, dan FS. Ingat ya, catat baik-baik. Ketentuan yang telah dimiliki oleh Tupperware adalah FDA, EFSA, dan FS ya. Catat baik-baik. Nanti kita adakan kuis loh. Jadi Tupperware ini berkomitmen untuk mendukung dan membantu para Salesforce
dengan memberikan peluang penghasilan bagi para wanita Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam perekonomian keluarga. Jadi wanita-wanita Indonesia yang ikut bergabung dengan Tupperware otomatis ya, yang serius otomatis mereka dapat membantu perekonomian keluarga ya, seperti kita-kita ini ya. Baru sarana Tupperware merupakan sarana untuk mengaktualisasikan diri menjadi panutan bagi keluarga atau orang-orang di sekelilingnya. Misalnya kita Salesforce, jika mereka melihat kita bisa membantu perekonomian keluarga, mungkin keluarga kita yang lain atau orang-orang yang berada di sekitar kita itu tergerak juga hatinya. Mereka bisa, kenapa saya tidak bisa? Nah, itu ya. Jadi tapi semua ini dimulai ketika kita memiliki rasa percaya diri. Ya, jadi kita harus percaya diri. Ditolak itu biasa loh. Tetap percaya diri karena kita punya produk unggul. Ya, kita bukan memperkenalkan produk-produk yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Tupperware sudah lama, sejak tahun 1946 dan booming di Indonesia mulai tahun 2013. Itu booming, tapi sudah lama sih itu Tupperware, cuman booming sekali tahun 2013 di Indonesia, sehingga Indonesia mengirimkan hari itu tahun 2014 saya ikut manajer intensif trip di Hong Kong, trip Hong Kong ke Macau. Kemudian kita mengadakan meeting perayaan besar-besaran di Macau itu. Tahun 2015 itu separuh dari penghuni gedung itu adalah wanita-wanita Indonesia dan bapak-bapak dari Indonesia. Manajer-manajer dari Indonesia itu lebih dari separuh penghuni gedung itu adalah orang-orang Indonesia. Jadi itu tahun 2013 itu. Ya, 2013 booming di Indonesia. 2014 kita mengadakan meeting manajer sedunia. Meeting manajer sedunia loh. Lebih dari separuh penghuni gedung itu adalah orang-orang Indonesia. Jadi aku kurang ingat itu berapa orang loh yang ikut manajer intensif trip saat itu, lupa aku, sekitar berapa ribu orang, pokoknya lebih dari separuh adalah orang Indonesia. Jadi orang-orang Indonesia memang orang-orang yang luar biasa loh, sama seperti kita. Mereka bisa, orang lain bisa, orang Jakarta bisa, orang Medan bisa. Kenapa kita yang di Tapanuli ini tidak bisa? Nah, itu kita harus buka mindset kita ya, harus buka mindset kita dan rasa percaya diri. Yakinlah, penolakan satu, jangan buat hati ciut. Ditolak 2 kali, terus bergerak. Ditolak 3 kali, terus tunjukkan jati dirimu. Oke kawan-kawan, setuju kan? Jangan mudah lelah, jangan pernah putus asa. Pokoknya terus maju, terus maju, terus maju. Tapi hal yang paling penting adalah kita gunakan dulu produknya secara pribadi ya. Jangan kita menjual produk, tapi kita tidak tahu cara memakainya ya. Nah, di video berikutnya kita akan belajar memakai peralatan-peralatan, misalnya yang rounded begini gunanya untuk apa, yang mangkuk keramik begini gunanya buat apa ya. Kita semua nanti akan belajar di situ. Tapi step by step, perlahan-lahan. Yang pertama kita harus tahu sejarahnya dulu dan segala sesuatu tentang Tupperware. Jadi untuk terjun ke lapangan, untuk memperkenalkan produk kita harus kuasai bahan. Pelajari terus video yang saya kirim, video yang aku kirim ini ya. Kalau kurang paham boleh ditanya di grup. Boleh langsung kirim video juga sama aku, boleh, nggak apa-apa. Ikuti terus, pokoknya aku sediain hadiah buat berapa ya? Buat 3 orang ya, yang menjawab secara tepat dan cepat dan kirim ke grup. Oke ya, jadi kita harus tahu juga 3 misi utama Tupperware Indonesia untuk wanita Indonesia. Pertama adalah educate, mendidik ya, mendidik. Tupperware
mendorong terciptanya kondisi yang merangsang proses pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan rasa percaya diri wanita Indonesia. Yang kedua, enlighten atau mencerahkan. Ya, mencerahkan. Tupperware membuka wawasan dan pikiran wanita Indonesia akan potensi dan peluang diri yang bisa diraih. Kita itu semua, tiap pribadi itu memiliki suatu potensi. Jadi potensi ini harus dibangkitkan. Ya, tapi rasa ketidakpercayaan diri itu membuat potensi itu tertanam sehingga kita yang memiliki potensi juga tidak tahu apa yang menjadi keunikan kita gitu ya. Jadi Tupperware Indonesia membuka wawasan dan pikiran wanita akan potensi dan peluang diri yang bisa diraih ya. Jadi teman-teman, potensi ini, setiap wanita itu punya potensi ya. Wanita maupun pria itu punya potensi di dalam dirinya. Cuma mungkin gara-gara sikon, situasi dan kondisi sehingga potensinya itu terpendam. Tidak ada yang memberi semangat, tidak ada yang membangun, tidak ada yang menginspirasi. Nah, jadi ada pepatah bilang, kita harus bergaul dengan orang-orang yang pintar supaya kita pintar. Kita bergaul dengan orang-orang yang bijaksana supaya bisa bijaksana. Kita bergaul dengan orang-orang yang terkenal, sering melihat mereka sehingga kita termotivasi, kita terinspirasi. Ya, jadi jangan mau memendam potensi diri kita. Mari kita tingkatkan potensi kita dengan bergaul dengan orang-orang yang mendatangkan suatu perubahan yang baik di dalam diri kita ya. Itu dia misi utama Tupperware. Kemudian misi yang ketiga adalah empower. Empower itu memberdayakan, memberikan kesempatan dan dukungan kepada wanita Indonesia untuk mengembangkan bakat dan keterampilannya sehingga menjadi mandiri dan turut berperan serta dalam keluarga atau masyarakat sekitarnya. Misalnya satu, itu menambah penghasilan ya. Nah, jadi kalau kita sudah punya penghasilan sendiri, kita nggak bakal takut loh mengeluarkan uang kita untuk hal-hal yang bisa menghibur diri kita ya. Misalnya ke salon buat ibu-ibu ya. Kalau mungkin saat ini kita sedang meminta sama suami, mungkin kita akan berpikir untuk ke salon atau untuk membeli sebuah baju yang sudah lama kita inginkan atau menjahit kebaya yang wow gitu ya. Tapi kalau kita sudah punya penghasilan sendiri, kita tidak pusing-pusing untuk ke salon atau sekedar menyenangkan diri kita, menikmati makanan yang enak ya. Nah, jadi tetap semangat teman-temanku ya yang ada satu grup dengan aku. Pokoknya jangan patah semangat. Nah, sekian dulu video kita kali ini ya. Jangan lupa dicatat, diulang tontonnya. Aku akan memberikan sebuah kuis untuk kita ya. Ditonton sampai habis ya. Ini dia kuisnya. Tunggu sebentar aku secara cepat dan tepat ya. Ini hadiah pertama. Hadiah pertama pitcher ya, pitcher. Ini tidak ada di katalog loh, tidak ada di katalog. Ini pitcher ya. Ini buat juara satunya ya. Baru juara dua. Ini ya, juara dua. Baru buat juara tiga. Ini kliklah ya, kliklah. Nah, pertanyaannya adalah, catat ya, pertanyaannya adalah, tadi aku sudah jelasin bahwa Tupperware memiliki kriteria FDA, EFSA, dan FS. Yang aku tanyakan adalah, apa kepanjangan FDA? Apa kepanjangan FDA?
dan artinya, kemudian siapa pendirinya. Oke, apa kepanjangan FDA? Artinya dalam bahasa Indonesia, dan siapa pendiri FDA tersebut? Itu pertanyaannya ya. Member yang paling cepat menjawab akan mendapat 1 voucher. Tercepat kedua akan mendapatkan cooking oil. Ini versi lama loh. Sekarang tidak ada seperti ini ya. Baru yang menjawab tercepat nomor 3 akan mendapat ini. Ya. Jawaban ditunggu selambat-lambatnya 24 jam setelah aku upload video ini ya. Jangan lupa teman-teman sisihkan waktu sedikit untuk memetik pelajaran dari video ini. Oke. Besok kita lanjutkan lagi videonya ya. Besok kita belajar tentang kode etik dan cara mencapai jenjang karir di Tupperware Indonesia. Oke teman-temanku, selamat malam. Tuhan memberkati. Salam sehat. Sampai jumpa.